Luhut Panjaitan, tak peduli siapa dia, cabut sampai akar-akarnya. Saya minta tadi pada Kabareskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti, Mas Agus. Keinginan untuk membuka ini dengan baik, tetapi itu perlu dukungan politik dari kita, gitu, agar kekuatan, karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Banyak gitu ya. ranjau. Iya, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan. Pemerintah, ini yang dikatakan Pak Presiden, pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Nah, itu artinya kepercayaan itu kalau terlalu lama bisa agak berkurang kan gitu. Sehingga kita dorong dari situ, kita kawal dari udara juga. Saya bukan hanya ngomong di media, di medsos, saya sering koordinasi hampir tiap malam, tiap hari dengan Komnas HAM, dengan LPSK, dengan perorangan di BIN, dengan perorangan di Densus, di BNPT, dengan Polri, bahkan dengan Kapolri, dengan Kabareskrim terus. Dan orang itu ada yang mengatakan, Pak Mahfud itu kok lewat di udara, kok tidak disampaikan aja? Disampaikan, tetapi juga saya tahu polisi itu perlu tekanan atau dukungan dari opini publik juga, sehingga bisa lebih cepat. Dan nyatanya jalan kan? Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau kami diam gitu, skenario pertama yang terjadi bahwa itu tembak-menembak, dan itu sudah berlangsung seminggu, di skenario kan tembak-menembak. Tapi begitu kita ngomong itu janggal, tidak benar. Ini kejanggalannya, sesuatu itu ya berbalik kan, lalu ada laporan kan, berubah skenarionya. Coba kalau kita diem, tidak lewat udara, hanya bilang, oh itu tidak benar. Nggak bisa, kita lewat udara juga bersinergi dengan NGO, dengan lembaga lain. Ya sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Karena Polri apapun tetap harus dipercaya. Luhut Panjaitan meminta usut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk backingan Irjen Verdi Sambo. Setelah Irjen Verdi Sambo tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, muncul isu adanya perlawanan di internal Polri. Beredarnya isu ini pun langsung ditanggapi Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Dia mengatakan bahwa semua anggota Polri tetap setia dan taat pada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya setia Prabowo pada Kapolri. Jadi kita tetap tunduk, taat dan setia kepada pimpinan kita yang tertinggi Bapak Kapolri. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa semua anggota secara menyeluruh berada di bawah pengawasan Kapolri. Atas adanya isu ini, Menko Polhukam dan atas adanya isu ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan turun gunung. Dia meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yaitu mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sekaligus suami Putri Chandrawati Baradari. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yakni mantan Kadif Propam FS, Baradae, Brigadir RR, dan KM. Luhut Panjaitan mengatakan, dirinya tidak peduli jika ada yang membacking para pelaku pembunuhan Brigadir J. Saya minta kepada Kabareskrim Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya tidak ada urusan siapa dia, tidak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus. Begitulah kata Luhut. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Pengumuman Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka keempat berlangsung di Mabes Polri Jakarta Selatan. Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka setelah penyidik dari tim Sus Polri menemukan sejumlah hal, terutama tak ada baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae sebagaimana disampaikan pihak Irjen Verdi Sambo. Berikut ini sejumlah fakta terkait dengan penetapan Irjen Verdi Sambo. Pertama, tidak ada tembak-menembak di rumah singgah atau rumah dinas Verdi Sambo. Kedua, Irjen Verdi Sambo jadi tersangka keempat
Ketiga, Irjen Verdi Sambo terbukti memerintahkan Baradae mengeksekusi Brigadir J. Keempat, Irjen Verdi Sambo terlibat merencanakan eksekusi dan mengarang cerita. Kelima, setelah meninggal, pistol Brigadir J dipakai untuk menembak dinding ruang tamu. Keenam, Irjen Verdi Sambo kini diisolasi khusus di tahanan Makobrimob dan tak bisa dijenguk. Ketujuh, hingga Selasa 9 Agustus, sudah ada 31 personel polisi dari Mabes, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaya diduga melanggar etik dalam kasus ini. Dari 56 orang jadi saksi yang diperiksa sejak 12 Juli. Kedelapan ada 3 unit CCTV dan 8 unit smartphone dari para tersangka, korban dan saksi. Irsus Polri akan mendalami perintah tersangka Irjen FS kepada 31 polisi yang diduga melanggar kode etik profesi Polri dengan memeriksa satu persatu anggota Polri tersebut. Irjen Edi Prasetyo menjelaskan Irsus akan memeriksa satu persatu puluhan polisi terduga pelaku pelanggaran etik, terutama terkait perannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dengan demikian, perintah yang diberikan Irjen Verdi Sambo kepada masing-masing oknum polisi itu dapat diketahui. Polri menegaskan bahwa peristiwa yang sebenarnya adalah pembunuhan terhadap Brigadir J. Irwasum Komjen Agung Budi Marioto juga mengungkapkan ada 56 personil polisi yang diperiksa secara khusus terkait kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, dari total 31 personil yang diduga melanggar pelanggaran etik, ada 11 personil telah dilakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 11 personil yang diduga melanggar etik terdiri dari 2 Jenderal Bintang 1, 2 Kombes, 3 Ajun Komisaris Besar Polisi, 2 Kampol, dan 1 AKP. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas, Beni Joshua Mamoto mengaku marah kepada Irjen Verdi Sambo. Ternyata, FS membuat skenario bohong soal tewasnya Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Beni dalam program Rosi yang mengangkat tema jejak Kompolnas Bela Sambo di Kompas TV. Kalau mau bicara marah, saya marah sekali, karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini, karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Padahal, Beni memiliki rekam jejak yang sudah malang melintang di kepolisian. Dia tercatat menjadi anggota Densus Anti Teror dan Reserse yang banyak mengungkap kasus pembunuhan besar. Tapi kemudian Rosi mempertanyakan kenapa Beni yang 25 tahun diperbakin bisa menjustifikasi kematian Brigadir J karena aksi polisi tembak polisi. Sebagaimana diketahui, Beni sempat menyatakan Baradae atau Barada Richard Eliezer adalah orang yang jago menembak. Sedangkan Brigadir J yang terbunuh tidak dapat membidik senjatanya karena dalam kondisi panik. Sekali lagi yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ternyata berbohong dan saya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kebetulan di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, saya paham betul. Namun Beni dengan rekam jejak cemerlang di kepolisian dengan pangkat Irjen pun dipersoalkan. Karena percaya begitu saja informasi dari polisi berpangkat Kombes. Dalam kasus tewasnya Brigadir J, Rosi bertanya apakah memang ia mudah dibohongi atau membela Irjen Verdi Sambo. Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya ternyata terjadi perkembangan yang signifikan dan kami mengikuti dan memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong. Selesai statement sudah hakimi di sini, tentunya tidak fair. Begitulah ia menegaskan. Namun Rosi merespon jawaban Beni dengan bagaimana Kompolnas lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga Brigadir J. Ya, dalam konteks itu tergantung sudut pandang mana. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu proses penyidikan dalam waktu ke waktu akan berkembang, berubah, buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung stigma. Ini tentu tidak fair. Begitulah Beni mengatakan. Ia melanjutkan Kompolnas dalam kasus ini juga hadir mendatangi keluarga Brigadir J ke Jambi. Bahkan Beni, Kompolnas yang mengeluarkan rekomendasi dan meminta Kapolri untuk mengizinkan Brigadir J dimakamkan secara kedinasan.